Bab 62. Mengurai simpul rasa. Pagi hari di Bali terasa berbeda bagi Ayla. Udara laut yang lembab dan hangat membawa semacam ketenangan yang tak ia rasakan selama berbulan-bulan. Ia berdiri di balkon kamar hotel, menatap laut yang luas dan tak terbatas. Di sebelahnya, Raihan menyeruput kopi dalam diam, menikmati kehadiran istrinya dalam keheningan. Setelah semua ini, kamu masih bisa percaya padaku? Tanya Raihan akhirnya. Suaranya nyaris tenggelam dalam semilir angin pagi. Ayla menghela napas pelan. Aku nggak mau bilang semuanya mudah, Ray, tapi kepercayaan itu sedang aku bangun lagi, perlahan, sedikit demi sedikit. Hari itu mereka tidak punya jadwal resmi. Raihan sengaja mengambil cuti tambahan, ingin menghabiskan waktu hanya berdua. Jauh dari rutinitas, dari kerumitan pekerjaan, dan dari tekanan kehidupan kota yang selama ini merampas banyak momen mereka. Setelah sarapan, mereka menyewa skuter dan menjelajahi desa-desa kecil di sekitar Ubud. Ayla duduk di belakang, tangannya melingkar erat di pinggang Raihan. Sepanjang perjalanan, mereka tertawa karena hal-hal sederhana salah jalan, ditilang polisi lokal karena lupa helm, sampai nyasar ke sawah yang membuat sepatu Ayla kotor. Namun di balik tawa itu, ada rasa haru yang tak terucapkan. Mereka menyadari, ini mungkin pertama kalinya mereka benar-benar menikmati kebersamaan tanpa tekanan. Seperti sepasang kekasih yang baru jatuh cinta, bukan suami istri yang telah melewati badai. Menjelang sore, mereka berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir sungai. Tempat itu sepi dan tenang, hanya ada suara aliran air dan cicit burung. Sebuah tempat sederhana, tapi menenangkan. Aku baru sadar, Ray, mungkin ini pertama kalinya kita benar-benar meluangkan waktu hanya untuk jati kita, ujar Ella sambil menyandarkan kepalanya di bahu Raihan. Raihan memandang sungai di hadapan mereka. Dulu aku terlalu sibuk membuktikan diriku ke dunia, sampai lupa membuktikan cintaku padamu. Ayla hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata yang bisa menjawab luka yang pernah mereka ciptakan, tapi kesadaran Raihan itu, setidaknya, menjadi awal untuk menjahit kembali yang robek. Di malam harinya, mereka duduk di pinggir kolam renang hotel. Lampu-lampu kecil di bawah air memantulkan cahaya lembut, dan udara malam membawa aroma laut yang khas. Ayla menyandarkan tubuhnya di bahu Raihan. Mereka diam cukup lama sebelum Ayla membuka suara. Kamu tahu, dulu waktu kita baru menikah, aku sering merasa gugup tiap kali harus bertemu kolega-kolegamu. Aku takut terlihat bodoh di hadapan mereka. Aku takut kamu malu punya istri seperti aku. Raihan terdiam, merasa dadanya sesak. Aku tahu, kamu gak pernah memintaku jati sempurna. Tapi aku selalu merasa harus bersaing dengan dunia perempuan di sekitarmu. Mereka semua terlihat begitu percaya diri, pintar, elegan. Dan aku hanya Ayla, istrimu yang datang dari dunia yang berbeda. Lanjut Ayla lirih. Raihan memegang tangan Ayla. Ia menatap wajah istrinya yang kini tampak dewasa, lebih kuat, tapi tetap menyimpan luka. Aku bodoh karena tidak melihat semua itu. Karena terlalu sibuk membangun kekuasaan, sampai lupa membangun rumah kita sendiri, kata Raihan penuh penyesalan. Air mata menetes dari sudut mata Ayla. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya mereka sampai pada titik di mana semua bisa dibicarakan tanpa rasa takut akan kehilangan. Mereka tidak lagi memendam luka dalam diam, tetapi mulai mengurai simpul rasa yang selama ini membelenggu mereka. Keesokan harinya, sebelum mereka check out dari hotel, Raihan menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Ayla. Ia tampak gugup, seperti seorang pria yang akan melamar untuk pertama kalinya. Ini buat kamu, katanya pelan. Ayla membuka kotak itu. Di dalamnya ada kalung perak dengan liontin kecil berbentuk daun. Sederhana, tapi indah. Ini bukan tentang harga, lanjut Raihan, tapi tentang simbol. Dan ini menurut orang Bali simbol kehidupan yang terus bertumbuh meski sempat layu. Seperti kita mungkin sempat runtuh, tapi bisa tumbuh lagi. Kalau kita mau. Ayla menatap kalung itu lama, lalu memeluk Raihan. Pelukan yang hangat, erat, dan penuh makna. Terima kasih, bisiknya. Tak ada kata lain yang bisa menggantikan makna dari pelukan itu. Semuanya telah berubah.
Bukan sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk melanjutkan perjalanan bersama. Di dalam hati Ayla, ada ruang yang dulu penuh luka. Kini perlahan terisi oleh kehangatan dan harapan. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai. Tapi kini, mereka tak lagi sendiri. Saat mobil mereka melaju menjauh dari hotel, Ayla menatap laut di kejauhan dari jendela. Kali ini, ia tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, masa depan tak lagi terlihat menakutkan. Bahkan jika badai datang lagi, ia tahu selama mereka berjalan bersama mereka akan mampu menghadapinya. Dan di antara semua luka, mereka akhirnya menemukan alasan untuk tetap bertahan. Cinta yang nyaris hilang itu kini kembali tumbuh perlahan, namun lebih kuat dari sebelumnya.